Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang paragraf. Saya selaku pembawa Febri Senjaya Saya Rohani. dan Saya Aditya Wulandari. Saya Rai Muhammad. Materi pertama yaitu tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf juga dapat dikatakan sebagai sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan suatu unit pokok pikiran. Fungsi paragraf yang pertama mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Nomor 2, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Ciri-ciri paragraf yaitu 1. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama ada transisi, yang kedua ada kalimat topik, dan yang ketiga ada kalimat pengembang, yang keempat ada kalimat penegas. Kegunaan paragraf sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil karangan, sebab di bawah paragraf tidak lagi satuan yang lebih kecil, yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. Syarat-syarat membentuk paragraf. Yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan. Jenis-jenis paragraf. Paragraf berdasarkan tujuan. Pertama, paragraf narasi. Kedua, paragraf eksposisi. 3, paragraf argumentasi. 4, paragraf persuasi. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Pertama, paragraf dedukatif. Yang kedua, paragraf indukatif. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf deskripsi. Yang kedua, paragraf proses. Yang ketiga, paragraf efektif. Contoh dari jenis-jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Paragraf narasi. Contohnya, pendidikan merupakan hal yang
yang esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan membuat seseorang memiliki bakat untuk menjalani kehidupan dan kewajiban impiannya. Pendidikan tidak hanya tentang materi ilmiah saja, tetapi termasuk tata krama, etika kerja, hingga cara bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Paragraf eksposisi, contohnya bekam dan hijaman adalah sebuah teknik pengawatan tradisional yang dilakukan dengan mengeluarkan darah kotor, racun yang berbahaya, melalui kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam dan hijaman ini berfungsi sebagai pembuangan darah yang kotor dan rusak, sehingga tubuh tidak bisa lagi menggunakan darah itu. Atau bahkan bila tetapi berada di dalam tubuh, maka akan merusak sistem tubuh. Penyebabnya karena dari dalam tubuh mengandung oksigen yang tidak sehingga darah tersebut teroksidasi dan tidak dapat digunakan. Paragraf argumentasi, contohnya rokok mengandung banyak sekali zat yang berbahaya, sebenarnya sangat mematikan. Meski memang memberikan efek yang nikmat, ada banyak zat racun yang ada di rokok. Satu di antara zat aksion yang bisa dipakai dalam membersih kuku. Rokok memiliki zat adiktif juga sehingga orang yang mengkonsumsi ketagihan dan tidak bisa berhenti. Kandungan racun yang masuk terus menerus ke tubuh bisa merusak tubuh secara perlahan dan menyebabkan kematian. Paragraf persuasif. Contoh pendidikan merupakan salah satu saran untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi usaha ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang masih cukup rendah. Tingkat angka putus sekolah karena ketidakadaan biaya mungkin menjadi sebab rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa untuk membantu mereka membutuhkan agar dapat melanjutkan pendidikan. Dua jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif. Contoh paragraf deduktif. Smartphone sekarang banyak sekali pilihannya seiring bertambahnya perusahaan teknologi yang berdiri. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, contohnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo. Meskipun begitu, janganlah menghamburkan uang untuk membeli smartphone yang tidak dibutuhkan. Belilah sebagai kebutuhan. Contoh paragraf induktif. Sekarang zaman ini perkembangan game sangat pesat. Kita mengenal game PS4 seperti GTA, PES, FIFA, dan game yang bisa dimainkan di smartphone. Bermain permainan semacam itu memang sangat mengasihkan. Grafiknya sudah mendekati nyata, terlebih bisa online dengan teman lainnya. Waktu demi waktu tak terasa kita tenggelam dalam permainan tersebut. Berbeda waktu kita SD, mungkin kita hanya mengenal PS1 dan grafiknya biasa-biasa saja. Atau permainan di HP yang cuma berukuran paling besar 1 MB. Permainan di atas menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, permainan juga berkembang seiringnya penemuan teknologi yang mendukung game tersebut. Contoh paragraf campuran. Dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup tanpa udara. Udara merupakan sumber kehidupan di dunia ini selain air. Silahkan kamu coba bagaimana rasanya menahan nafas selama setengah jam. Pasti tubuh kita melemah dan mau pingsan. Manfaat udara sangat banyak sekali karena semua organ tubuh membutuhkannya seperti otak, jantung, kulit, dan lainnya. Oleh karena itu, wajib bagi kita menjaga udara agar selalu bersih, agar organ kita berjalan dengan normal. 3. Paragraf berdasarkan isinya. Contoh paragraf deskripsi, dia memakai rok panjang warna coklat. Betapa sesuai benar dengan warna blus panjangnya. Rok dan blusnya seakan-akan menambah keanggunan pribadinya. Jalannya sungguh santun memikat hati orang yang memandang. Contoh paragraf proses.
Cara merawat rambut dengan lidah buaya sangat sederhana. Pilih lidah buaya yang muda dan segar. Lepaskan kulit berduri dengan pisau. Bagian yang dikupas melepaskan lendir dengan aroma khas. Gunakan lendir untuk menyeka rambut. Pinjat rambut Anda hingga ke kulit kepala, seperti halnya keramas. Bilas dengan air bersih setelah 3 menit, lalu keringkan rambut Anda. Lakukan perawatan ini secara rutin agar rambut Anda selalu sehat dan subur. Contoh paragraf efektif. Buah-buahan mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Jeruk misalnya, jeruk merupakan buah yang mengandung unsur vitamin C. Vitamin ini terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain jeruk, pisang merupakan buah yang kandungan nutrisinya baik bagi tubuh. Kandungan nutrisi seperti potasium yang tinggi dan sodium yang rendah membuat pisang mampu menekan tekanan darah. Buah lainnya yang mampu memberikan nutrisi serat bagi tubuh juga ada, yaitu buah apel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.